Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube di Layar 4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana sebelum mulai ke videonya, kita absen dulu yuk. Dari mana aja nih teman-teman yang udah nonton nih video aku ini? Boleh dong ketik di kolom komentar. Ini video aku tag di hari Minggu ya teman-teman. Ini sebelum pergi ke pasar, aku berberes rumah dulu. Di sini aku nyuciin gelas dulu. Pasti teman-teman pada heran kan nengokin aku kok sering nyuci gelas ketimbang nyuci piring. Karena aku tuh kalau nyuci piring di luar ya teman-teman, jadi sering ngambil videonya ini di dalam. Jadi di dalam ini cuma khusus gelas aja yang aku cuci ya teman-teman. Karena kalau piring itu berminyak-minyak, jadi aku nyucinya di wastafel luar aja, takut nanti lubang pembuangan airnya itu nyumbat ya teman-teman. Makanya aku nggak pernah sama sekali nyuci piring di wastafel dalam ini. Ini hari Minggu, aku mau pergi ke pasar ya teman-teman, tapi di sini aku beres-beres dulu, mau masak dulu sebelum berangkat ke pasar. Siapa nih yang sama dengan aku kalau sebelum ke pasar itu masak terlebih dahulu? Mau ya teman-teman, untuk dubbing kali ini bising sekali, ada suara si adek Rafiq karena aku dubbingnya ini di siang hari. Tadi malam aku nggak sempat dubbing, mataku jam 8 habis sholat isya itu bawaannya ngantuk sekali. Pas aku mau dubbing aku tiduran, jadinya alhasil dubbingnya di siang hari. Ini juga sih teman-teman salah satu tantangannya jadi seorang konten kreator, apalagi punya anak kecil, selalu digangguin kalau udah dubbing gini ya teman-teman. Tapi ya kita nikmati aja, karena masa emas anak-anak itu waktu dia masih kecil ini ya teman-teman. Nanti kalau udah besar mungkin kita sendiri bakal merasa kesepian ya teman-teman. Mungkin kita berpikir lebih baik dia kembali kecil lagi biar kita punya teman di rumah ya teman-teman. Kita kembali ke videonya ya. Nah ini aku mau masak nasi dulu, kebetulan nasiku sisa sedikit, jadi takutnya nanti selesai masak pak suami minta makan dan ada Rafiq pun minta makan. Ini aku masaknya 2 gelas aja teman-teman. Insya Allah 2 gelas ini sampai menjelang siang, karena kalau siang itu yang makan cuma si abang Razik. Kalau siang kadang-kadang pak suami itu dia ke kantor dan om anak-anak kalau siang itu juga kerja ya teman-teman. Kadang juga orang tuh kalau siang udah pada makan di luar. Seperti biasa teman-teman, kalau masak nasi ini aku nyucinya 3 kali ya, tapi nggak tahu ya kalau teman-teman di rumah. Kalau untuk tutorial nyuci beras atau masak nasi nggak perlu diajarin lagi, mungkin teman-teman lebih jago ya dari aku buat masak nasi. Aku kalau masak nasi airnya itu suka ngukur pakai jari ya teman-teman. Gimana nih teman-teman di rumah, apakah ada yang sama dengan aku kalau masak nasi itu ngukurnya masih menggunakan jari? Nah ini air galonnya ada sisa sedikit, jadi aku tuang aja ke dalam berasnya teman-teman, karena aku kalau masak memang menggunakan air galon. Nah ini abang air galon juga nggak masuk hari ini ya teman-teman, jadi terpaksa kemarin aku beli di luar 1 galon. Kemarin katanya si abang itu masuk, cuma aku nggak di rumah, aku jemput si abang Razik pulang les, jadi kata si abang rumah terkunci dan alhasil si abang masuk di hari Selasanya. Ya terpaksa untuk hari ini aku belinya 1 galon di luar. Dan ini juga cara aku teman-teman agar nasi aku tuh cepat matang. Jadi aku masak dulu di atas kompor, baru nanti aku masukin ke dalam magicom. Jadi untuk masak nasi ini cuma butuh waktu 15 menit ya teman-teman. Yang biasanya butuh waktu 1 jam, sekarang karena aku masaknya di atas kompor 15 menit dah matang gitu ya teman-teman. Dan untuk masak kali ini aku masaknya yang simpel aja. Di rumah cuma ada ikan maco, kemarin aku beli cuma 1/2 kilo, dan kebetulan juga kemarin itu aku beli ikan kecil-kecil itu juga 1/2 kilo ya teman-teman, yang aku masak kemarin dengan tahu dan juga petai itu. Jadi karena udah kebanyakan
aku nggak jadi buat masak ikan maconya. Jadi ikan maconya aku masak aja di hari Minggu ini. Aku bikin abui bayi ya maco ya teman-teman. Nah teman-teman pasti udah tahu kan gimana cara masaknya, karena video sebelumnya aku juga udah pernah masak abui bayi ya maco, atau bisa juga dibilang ikan pindang ya teman-teman. Nah untuk bumbunya ini ada bawang merah, ada jahe, dan juga ada kunyit. Dan untuk ngaluskinnya aku pakai cobek kecil aja ya teman-teman, karena bumbunya ini nggak banyak, jadi malas saja buat ngeluarin batu gilingan cabai yang besar itu. Nah ini kalau untuk ikan maco nanti biar asamnya lebih mantul, ditambahkan juga dengan jeruk nipis yang dihaluskan juga seperti ini ya teman-teman. Nah ini untuk bumbunya seperti ini aja halusnya aku bikin ya teman-teman, masih ada kasar-kasar bawangnya. Nah ini tinggal aku masukin aja ke dalam wajan. Nah ini juga salah satu menu favoritnya anak-anak dan pak suami kalau di rumah ya teman-teman, karena menu kali ini segar ya teman-teman, apalagi makannya itu pas panas-panas, dan kalau asamnya itu lebih terasa, lebih mantul lagi ya teman-teman. Nah ini aku tambahkan untuk daun kunyit, dan juga aku tambahkan asam kandis. Ini asam kandisnya udah gak banyak aku pakai karena tadi aku juga udah haluskan untuk jeruk nipisnya. Nah lanjut, ini sambil nunggu si gulai aku matang, aku mau nyusinin dulu mangkok-mangkok yang udah aku cuci semalam. Ini mangkok-mangkok selesai si abang Raja belajar kelompok kemarin teman-teman, yang aku bikin mie ayam itu. Jadi biar nggak banyak di luar, aku pindahin aja ke dalam box ya teman-teman. Aku kalau nyimpannya di dalam box ini aja, karena kalau untuk di dalam lemari udah nggak cukup lagi ya teman-teman, karena memang lemarinya kecil. Aku tuh gimana ya teman-teman, suka beli barang seperti ini tapi kadang bingung mau naruh atau menatanya di mana, karena aku tuh untuk rumahnya nggak terlalu besar ya teman-teman. Kadang pak suami itu suka marah, beli-beli tapi nggak ada tempat kata pak suami. Jadi kadang pak suami suka ngomong, kalau besok jangan barang-barangnya aja lagi yang ditambah, kapan perlu rumahnya aja yang ditarik besar-besar biar bisa muat buat naruh barang-barang itu. Diaminin aja teman-teman biar bisa beli rumah yang lebih besar, biar bisa nata-nata barang yang kita beli. Tapi ini aja udah disyukuri ya teman-teman, yang penting udah nggak mikir lagi tempat tinggal ya teman-teman. Dan aku doain ya, semoga teman-teman yang lagi berniat buat punya rumah sendiri, semoga tahun ini bisa terkabul ya teman-teman, amin. Nah ini udah selesai, untuk boxnya aku masukkan lagi di bawah tempat kompor itu ya teman-teman. Nah ini lanjut aja ya, ini untuk gulai aku udah matang ya teman-teman. Nah ini udah tadi untuk seasoningnya aku cuma tambahkan garam, dan aku tambahkan sedikit kaldu jamur aja. Alhamdulillah menu simpelnya di pagi ini udah selesai. Nah jadi ini aku udah mau beres-beres lagi ya teman-teman. Ini aku mau lap-lapin dulu di bagian kompor. Nah itu di atas kompor tadi aku ngerebus telur dan juga ubi buat sarapan pagi ya teman-teman. Nanti pulang di pasar aku bisa sarapan. Nah ini aku juga masih ada nih gelas kotornya. Tadi pak suami bangun tidur minum, dan juga si adek Rafiq ini aku cuciin dulu biar nanti pulang di pasar itu untuk kerjaan beres-beresnya selesai. Jadi pulang dari pasar itu aku cuma tinggal food freight aja semua belanjaan yang aku beli di pasar. Nah ini aku berangkatnya sekalian ngantar si abang Razik pergi didikan subuh ya teman-teman. Nah ini tadi pak suami aku tinggal belum makan ya teman-teman, kata pak suami nanti aja dia makan menunggu aku pulang dari pasar. Nah biasanya pak suami itu kalau aku selesai makan sebelum aku berangkat ke pasar dia udah makan. Cuma kali ini karena tadinya aku buru-buru, kata pak suami ya udah nanti aja dia ngambil sendiri.
Tapi sampai aku pulang dari pasar, Pak suami memang belum makan teman-teman. Katanya si Ade Rafiq tadi nggak bisa ditinggal, dia rewel karena aku tinggal, jadi Pak suami nggak sempat makan. Ya begitulah ya teman-teman, kalau laki-laki jagain anak pasti semuanya keteteran. Beda ya sama kita yang emak-emak ini. Nah lanjut ke videonya. Ini aku mau ngantar si abang berangkat pergi didikan subuh, sekalian aku mau ke pasar juga, karena tempat si abang didikan subuh atau tempat si abang mengaji itu satu arah dengan satu arah ke pasar gitu ya teman-teman, arahnya itu. Nah ini aku udah keluar dari perumahan menuju jalan Pos Auri gitu ya teman-teman. Nah alhamdulillah ini udah sampai di tempat mengaji si abang, di MDA nya si abang. Nah ini 6:30 ya teman-teman, anak-anak ini masuk jam 6:30. Lanjut, ini aku selesai ngantar si abang, lanjut aja aku ke pasar. Dan ini aku juga udah sampai di pasar ya teman-teman. Seperti biasa aku tuh kalau belanja ke pasar pagi Arengka ya teman-teman, yang orang Pekanbaru pasti tahu ya kan, pasar pagi Arengka. Nah di sini ikannya segar-segar semua. Ini juga banyak ikan kecil-kecil ya teman-teman. Pokoknya minggu ini belanja ikan itu puas ya teman-teman, untuk pilihannya ikannya banyak. Mungkin di kampung atau di tempatku lagi musim ikan ya teman-teman. Biasanya ikan yang didatangi di kota Pekanbaru ini rata-rata ikan dari Sumbar atau dari Sumatera Barat gitu ya teman-teman, dari kampung aku. Nah ini aku juga milih-milihin cumi itu 1 kilo sekarang harganya 70.000. Sepertinya lagi musim. Kalau lagi musim harganya murah ya teman-teman, tapi kalau lagi nggak musim untuk cumi itu bisa harganya itu mencapai 100.000. Nah ini untuk pasar pagi ini rame ya teman-teman, mungkin karena juga masih pagi dan juga ini di hari Minggu, jadi rame yang belanja ke pasar. Setelah beli ikan ini lanjut aku beli buah alpukat, karena ini aku beli buah alpukat buat pelajaran P5 si abang Rafa kemarin ya teman-teman. Karena aku nih upload videonya terlambat, jadi duluan aku ngupload videonya bikin untuk pelajaran P5 si abang kemarin. Nah ini harga pokatnya yang aku bilang 35.000 sekilo ya teman-teman. Nah ini lanjut aku beli buah markisa. Kebetulan buah ini agak langka ya teman-teman, jarang-jarang aku jemui. Sekarang aku beli buah markisanya juga 1 kilo, harganya itu kemarin 25.000. Lanjut juga ini aku ke tempat jualan cabai, tempat langganan aku seperti biasa. Ini harga cabai lagi merah-merona sama dengan warnanya. Harganya kisaran 75.000 pas aku beli kemarin ya teman-teman. Ini cabainya itu cabai bukit ya teman-teman. Nah beda harganya dengan cabai Jawa dan juga dengan cabai Medan. Pulang dari pasar aku lanjut lagi jemput si abang Razik pulang dari didikan subuh ya teman-teman. Nah ini si abang Razik ada latihan buat acara khatam Quran nanti. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru aku. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang udah tag video aku ke komunitasnya ya. Dan aku ucapkan juga bagi teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Bagi teman-teman yang mempunyai channel atau yang gak mempunyai channel, aku ucapkan terima kasih banyak ya, karena teman-teman udah bersedia nonton video aku ini. Dan bagi teman-teman yang punya channel, tinggalkan jejak di kolom komentar agar aku bisa berkunjung ke channelnya teman-teman ya. Alhamdulillah ini aku udah sampai di rumah. Aku mau mindahin dulu untuk belanjaan yang aku beli tadi ya teman-teman. Dan ini aku kalau belanja selalu seperti ini teman-teman, udah macam tukang sayur karena susah bawanya, jadi aku gantungin semua di atas motor
biar kebawa semua untuk belanjaan aku ya teman-teman. Maklum aku tuh kalau ke pasar sendiri ya teman-teman, gak ada yang bantuin, makanya harus pandai-pandai gimana caranya biar belanjaan ini bisa terbawa semua atau terangkut semua ya teman-teman. Kadang-kadang kalau udah sampai rumah itu suka diketawain sama pak suami, katanya udah macam bude jualan sayur digantung semua di atas motor. Dan lanjut, ini aku pindahin juga semua belanjaan aku ke dalam dahulu ya teman-teman, karena ini aku juga mau lanjut untuk pergi ngantar si abang les renang ya teman-teman, karena ini hari Minggu jadwalnya si abang untuk les renang. Jadi untuk popretnya nanti aja, jadi aku pindahin dulu barang belanjaan ke dalam, takut digondol kucing untuk ikannya. Assalamualaikum, see you.